Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami, yang memberkati hari-hari kami, memberkati keluarga kami dalam beraktivitas. Kami mempersembahkan waktu kami, hati dan pikiran kami dalam ibadah keluarga malam ini. Kau memberkati persekutuan kami Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat kebijaksanaan melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian rumah tangga malam ini tertulis dalam Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan banyaknya janji-janji Allah, bahkan sumpahnya. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak janji Allah, adakah kita menemukan Allah ingkar akan janjinya? Tentu jawabannya tidak. Hanya manusia yang seringkali ingkar akan janjinya. Pernahkah kita menemukan Allah melanggar sumpahnya? Tentu jawabannya tidak. Manusialah seringkali cepat membuat sumpah dan cepat juga melanggarnya. Manusia seringkali berjanji, bahkan bersumpah kepada Allah atau kepada sesamanya manusia, tetapi dengan mudahnya dia ingkar, dia melanggarnya. Firman Tuhan hari ini untuk kita meneguhkan iman kita bahwa Allah tidak berubah akan janjinya kepada umat manusia. Bahwa Allah tidak berubah akan janjinya kepada umat manusia. Oleh karena itu manusia harus meresponnya dengan iman percaya, dengan kesetiaannya kepada janji Allah tersebut. Dengan demikian manusia akan dimampukan melewati berbagai gelombang kehidupan yang hendak menenggelamkan kapal kehidupannya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita. Yang pertama adalah janji Allah itu adalah benar dan tidak berubah. Janji Allah adalah benar dan tidak berubah. Ada beberapa hal atau ada beberapa janji Allah yang saya akan utarakan untuk kita dalam malam ini. Yang pertama adalah Allah pernah berjanji kepada Abraham. Janji Allah itu kepada Abraham adalah, "Hai Abraham, berangkatlah kamu dari tempat kelahiranmu, yaitu Ur Kasdim, ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat
keturunanmu seperti banyaknya bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di lautan. Apakah Tuhan menepati janjinya? Ya, Tuhan membuat keturunan Abraham tidak terhitung banyaknya. Allah juga pernah berjanji kepada Ishak dan Yakub bahwa Allah akan menjadikan keturunan Ishak dan Yakub menjadi bangsa yang besar. Keturunan Yakub 12 suku. 12 suku inilah cikal bakal dari bangsa yang besar yang disebut sebagai bangsa Israel. Allah juga pernah bersumpah kepada Musa. Allah bersumpah kepada Musa bahwa Allah menyertainya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menjadi orang merdeka kembali ke tanah nenek moyang mereka, yaitu tanah Kanaan. Apakah Allah menepati janjinya? Ya, Allah menepati janjinya. Dalam segala kekurangan Musa, Allah memperlengkapi Musa. Allah turut bekerja atas Musa memimpin bangsa Israel. Allah juga berjanji kepada Elia bahwa Allah akan memelihara hidup Elia walaupun ada kesukaran, walaupun dia dikejar-kejar raja pada waktu itu. Apakah Allah menepati janjinya? Allah menepati janjinya kepada Elia. Ketika Elia pergi bersembunyi atas suruhan Allah di tepi sungai Kerit, Allah memelihara hidup Elia dengan mengutus burung-burung gagak memberi makan Elia. Padahal pada waktu itu seluruh Israel dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan kelaparan. Allah juga berjanji akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Apakah Allah menepatinya? Allah menepatinya dalam wujud Yesus Kristus. Allah menjadi manusia untuk mempersembahkan dirinya sebagai ganti korban penebusan dosa umat manusia. Ia adalah imam besar yang sekaligus mempersembahkan dirinya sebagai korban ganti penebusan dosa manusia. Masih banyak janji atau bahkan sumpah Allah yang bisa kita temui dalam Alkitab. Dan semuanya itu Allah tepati. Tidak ada satupun janji atau sumpah yang diberikan Allah yang dia ingkari, yang dia langgar. Inilah yang menjadi dasar kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita saat ini. Sebagaimana Allah menepati janjinya di masa lampau, begitu jugalah Allah menepati janjinya di masa sekarang, di masa yang akan datang. Sebagaimana Allah menepati janji dan sumpahnya di masa lampau, mulai dari zaman Alkitab yang kita baca sampai kepada saat ini, Allah tidak akan pernah berubah. Dia pasti akan menepatinya. Sebab janji Allah itu benar dan pasti. Inilah yang meyakinkan kita ketika kita merasa ragu, ketika kita merasa takut menatap masa depan kehidupan kita. Meyakinkan kita untuk tetap melangkah. Ada keyakinan Allah turut bekerja,
Allah akan menyertai, melindungi, memberkati, memelihara hidupku. Sebab itulah janji Allah kepada orang yang setia, kepada orang yang percaya kepadanya, kepada orang yang berseru kepadanya. Mari kita lihat hari-hari kita yang lalu. Kalau kita mau membuka hati dan pikiran kita melihat hari-hari kita yang lalu, maka kita akan menemukan karya Allah yang selalu menuntun kita, karya Allah yang selalu melindungi kita, memelihara kehidupan kita. Ketika kita menyadari itu bahwa hari yang lalu Allah melindungi, memberkati, memelihara kehidupan kita, begitu jugalah Allah yang melindungi, Allah yang memberkati, Allah yang memelihara kehidupan kita di masa yang akan datang. Percayalah akan janji Allah. Setialah kepada Allah. Uluran tangan Allah akan menolong kita. Yang kedua yang disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah, jadilah manusia berpengharapan yang hidup. Buah dari dosa adalah rasa takut yang hinggap dalam hati dan pikiran kita. Rasa takut itu tidak bisa kita hilangkan selama hari-hari kita. Hanya memang bisa kita kuasai melalui iman percaya kita. Oleh karena dosa yang membuahkan rasa takut, maka orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman akan merasa takut menatap masa depannya. Terlebih jikalau saat ini kita menghadapi kesulitan besar dalam hidup kita. Jikalau saat kini kita berbeban berat oleh karena persoalan-persoalan yang terus membebani hidup kita, maka kita tergoda untuk dikuasai oleh rasa takut. Ketika kita dikuasai rasa takut, maka saat itulah dengan sendirinya kita menyangkal kuasa Allah yang turut bekerja dalam hidup kita. Kita akan sama saja seperti Sarah istri Abraham. Dia tertawa ketika Allah berbicara kepada Abraham dengan menyatakan, "Hai Abraham, istrimu tahun depan akan mengandung. Engkau akan mempunyai anak." Sarah yang mendengar itu dia tertawa. Karena apa? Dia menilai, dia mengukur kuasa Allah itu dari pikiran manusia. Bagaimana mungkin aku yang sudah berusia 89 tahun bisa mengandung seorang anak? Itu mustahil. Sehingga dia tertawa. Dia menyangkal kuasa Allah dalam hidupnya. Pengharapannya akan janji Allah sudah mati sehingga dia tertawa. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya tetap percaya dan setia kepada janji Allah. Iman, percaya, dan kesetiaan akan janji Allah tersebutlah yang akan menghantar kita kepada pengharapan akan pertolongan Tuhan. Sama seperti Abraham yang selalu berpengharapan kepada Allah bahwa Allah pasti menepati janjinya.
Sehingga walaupun Sarah istrinya sudah apatis, tetapi dia yang sudah berumur 99 tahun menyatakan, aku tetap percaya kepada janji Allah. Pengharapan dari Abraham itulah yang membuat dia tetap beriman kepada Allah, tidak memberontak kepada Allah, atau bahkan tidak mencari jalan pintas yang tidak seturut kehendak Allah. Iman, percaya, dan kesetiaan dari Abraham akhirnya mendatangkan sukacita dalam hidupnya. Allah menggenapi janjinya bahwa istrinya melahirkan, bahwa mereka mempunyai seorang anak. Iman pengharapan itulah yang meneguhkan, yang menguatkan Abraham menjalani hari-harinya. Baginya, walaupun di hadapan manusia atau pikiran manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah yang diajarkan firman Tuhan bagi kita. Sesulit apapun kehidupan kita saat ini, seberapa berat pun beban kehidupan kita saat ini, ingatlah, Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Ia akan melepaskan orang yang berseru kepadanya. Ia akan melindungi, memberkati, memelihara kehidupan orang yang percaya kepadanya. Ada dan banyak cara Allah yang bisa Dia pakai untuk melepaskan kita, untuk memberikan kelegaan kepada kita. Sekali lagi, sekalipun itu mustahil di pikiran manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetaplah berpengharapan yang hidup, sebab pengharapan itu adalah sauh yang kuat kepada kapal kehidupan kita. Sauh itulah yang membuat kapal kehidupan kita bertahan walaupun gelombang kehidupan, pencobaan, kesulitan menghantam kapal kehidupan kita, tapi kita tetap teguh. Kapal kehidupan kita juga tidak mudah diombang-ambingkan. Setia beriman kepada Allah. Oleh karena itu, berpengharapan hiduplah kepada Allah. Janji Allah akan pertolongannya pasti dan benar adanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya kami tetap setia kepadamu. Janji Allah adalah benar dan pasti dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ketika kami lemah, bukakan hati dan pikiran kami, melihat kuasa-Mu, melihat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami di masa lampau. Itulah yang meneguhkan kami untuk berpengharapan yang hidup, menatap masa depan kami. Sebagaimana Allah memberkati, melindungi, memelihara kehidupan kami di masa lampau, begitu jugalah Engkau menyertai kami, melindungi, memberkati, memelihara kehidupan kami. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, jadikan kami manusia-manusia yang berpengharapan yang hidup.
Ketika kesulitan, beban kehidupan menghempit setiap langkah kami, yakinkan kami terhadap pengharapan yang hidup atas pertolongan Tuhan, sehingga kami semangat melangkahkan kehidupan kami, menyerahkan hati dan pikiran kami, rencana kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dengarkanlah Tuhan setiap seruan kami. Berikan sukacita kepada kami di hari yang telah Engkau tentukan. Berkati setiap rancangan kehidupan kami, baik melalui pekerjaan kami, melalui anak-anak kami, melalui keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan, memohon kepadamu, Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami, melindungi kami, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa di dalam situasi kondisi negara kami saat ini. Berkati pemerintah kami, aparat keamanan kami, dan tenaga-tenaga medis kami menjadi perpanjangan tangan-Mu, memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar kami. Ajari kami tetap konsisten dengan menjaga protokol kesehatan kemanapun kami pergi. Dan begitu juga Tuhan, kami memohon kepada anak-anak kami, berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam hari-harinya. Jauhkan anak-anak kami dari segala godaan si iblis yang membawa mereka ke dalam kenikmatan dunia ini. Ingatkan mereka Tuhan supaya tidak tersesat, tetapi mengingat orang tuanya, mengingat firman-Mu dalam hidupnya. Ingatkan mereka untuk menjaga pergaulannya, menjaga kekudusan tubuhnya Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.